Qala ma'alif rahimahullah wa nafa'ana bi wa bi ulumi fid dharain amin. Wa nazala dan turun. Wa nazala dan turun lamma qalu ketika berkata siapa Yahudi. Lamma qalu ketika berkata siapa Yahudi, qiblatuna adapun kiblat kami. Qiblatuna adapun kiblat kami itu qabla qiblatikum. Sebelum kiblatmu. Itu qabla qiblatikum sebelum kiblatmu. Turun ayat inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah akhirih. Inna awwala baitin sesungguhnya permulaan rumah, permulaan bangunan. Inna awwala baitin sesungguhnya permulaan bangunan rumah yang bangunan, jadi sama nih, hampir di semua bahasa itu punya perbedaan ketika menyebutkan rumah dan bangunan. Kayak kalau di dalam bahasa Indonesia itu rumah sebagai tempat pulang atau bangunan ini kan berbeda. Kalau kita bilang rumah ya berarti tempat kita pulang. Di situ tidak hanya yang dimaksud adalah bangunannya saja. Nah, kalau kata baitun itu mengarahnya ya rumah dalam bangunannya. Ya, jadi kalau di dalam bahasa Arab itu ada rumah dan tempat tinggal itu bahasanya kan berbeda ya. Jadi kalau rumah itu baitun itu dalam artian rumah, bangunan rumah, ya. Terus kalau tempat tinggal yang rumah kita pulang itu namanya manzil, di tempat tinggal. Sama kayak bahasa Inggris juga gitu kan. Jadi bangunan rumah, bangunan rumah itu house. Kalau rumah yang tempat pulang itu home. Jadi memiliki arti yang serupa sebenarnya, cuman kedalaman maknanya yang berbeda. Inna awwala baitin sesungguhnya permulaan bangunan rumah itu wudi'a diletakkan apa awwala bait muta'ambidan dalam keadaan menjadi tempat ibadah linnasi bagi manusia fil ardi di bumi. Itu lilladzi Baitullah atau rumah Allah di Bakkah di Makkah. Di Bakkah di Makkah. Bilba'i dengan ba itu lughatun dalam sebuah bahasa. Fi Makkah artinya di Makkah. Jadi Bakkah, Makkah sama. Sumiyah dinamakan apa Makkah bidzalika dengan sebutan Makkah li'annaha karena sesungguhnya Makkah itu tabeku menghancurkan. Apa Makkah al-a'naqol jababiroti pada leher-lehernya orang yang sombong. A'naqol jababiroti pada leher-lehernya orang yang sombong. Aitadqiha artinya menghancurkan apa Makkah pada a'naqol jababirot. Bana yang membangun pada Baitullah atau pada alladzi pada Baitullah siapa al-malaikatu para malaikat qabla khalqi Adam sebelum diciptakannya Nabi Adam alaihissalam. Wa wudi'a dan diletakkan ba'dahu setelahnya Baitullah apa al-Aqsa Masjidil Aqsa. Wa bainahuma dan diantara Baitullah wal Aqsa itu arba'una sanatan 40 tahun. Kama fi hadits shahihaini sebagaimana di dalam dua hadis sahih. Wa fi hadisin dan itu di dalam sebuah hadis annahu adapun sesungguhnya Baitullahil Haram itu awwaluma permulaan perkara Zoharo yang jelas apa ma
ala wajhil ma'i atas tingginya air, inda khalqis samawati ketika penciptaan langit wal ardi dan bumi. Zubdatan dalam keadaan berupa buih. Zubdatan dalam keadaan berupa buih. Baydoa yang putih. Jadi kalau zubdah itu kan muannas ya, maka sifat yang dipakai ya, seperti warna ini kan sifat ya, itu menggunakan wazan fa'la'a. Jadi kalau zubdah muannas ya, maka sifat putihnya menggunakan lafaz baydoa. Nah ini karena zubdah di sini sifatnya adalah muannas. Jadi kalau baydun itu adalah mudzakkar ya, kalau baydoa itu muannas. Zubdatan dalam keadaan berupa buih, baydoa yang putih. Faduhiyat maka diluaskan. Faduhiyat maka diluaskan apa al-ardu bumi min tahtihi dari bawahnya Baitullah. Min tahtihi dari bawahnya Baitullah. Ini sejarah sejarah berdirinya Ka'bah. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan dalam keadaan diberkahi. Mubarakan dalam keadaan diberkahi, halun adapun mubarakan itu menjadi hal minalladzi dari lafaz alladzi ai dza barakatin, artinya yang memiliki berkah. Wa hudan dan menjadi petunjuk lil alamina bagi seluruh alam, bagi alam semesta. Di annahu karena sesungguhnya Baitullah itu qiblatuhum, kiblatnya alamin. Fihi itu di dalam Baitullah ayatun, adapun ayat-ayat bayinatun yang jelas. Minha itu dari ayatun bayinat, minha itu dari ayatun bayinat. Maqamu Ibrahim adapun makom Ibrahim, tempat berdirinya Nabi Ibrahim alaihissalam, ail hajaru artinya berupa batu, alladzi qoma yang berdiri siapa Ibrahim alaihi atas hajar, inda bina'il baiti ketika membangun Baitullah, inda bina'il baiti ketika membangun Baitullah. Fa'asaro maka membekas apa qadamahu kedua telapak kakinya Ibrahim fihi di dalam Baitullah atau hajar ya, hajar kan ail hajar tadi ya, fihi di dalam hajar, wabakia dan menetap, wabakia dan menetap, ilal ana menetap apa qadamahu, ilal ana sampai sekarang, ma'a tatawuliz zamani beserta selama-lamanya, beserta selama-lamanya, wa tadawulul aidi dan bergantinya kekuasaan alaihi atas, atau bergantinya tangan teman-teman, bergantiannya tangan alaihi atas qadamahu alaihi atas hajar, atas makom Ibrahim alaihi atas makom Ibrahim, wa minha dan itu sebagian dari ayat tad'iful hasanati adapun berlipat gandanya kebaikan-kebaikan, berlipat gandanya kebaikan-kebaikan fihi di dalam Baitullah. Wa anna tayra dan sesungguhnya burung, wa anna tayra dan sesungguhnya burung itulah ya'lu tidak berani melewati apa toir hu pada Baitullah, hu pada Baitullah. Jadi ayat ini diturunkan ketika
orang-orang Yahudi mengatakan kepada Rasulullah, qiblatuna qabla qiblatikum. Intine mereka niku ada saja nih ngengkelan lah pokoknya Bani Israil itu. Wes diturunkan dalil tentang ini, golek manehnya. Artinya tiang ini ku pinter. Memang orang-orang Bani Israil itu adalah orang-orang yang cerdas. Ketika diajak beriman, salah satu sing diengkel adalah, loh kok wong kiblat kuwi kula luwih dhisik timbangane kiblatmu. Ini yang dikatakan oleh orang-orang Yahudi. Kemudian turunlah ayat inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah. Jadi ayat ini cukup menjelaskan sejarah panjang sebuah bangunan yang disebut rumah. Nah, kalau di dalam Al-Quran disebutkan inna awwala baitin, artinya bangunan pertama yang berada di muka bumi itu ya bangunannya Ka'bah. Bangunannya Ka'bah itu adalah bangunan yang pertama kali dibangun. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah. Nah, di dalam di dalam perjalanannya di sini dijelaskan ai tadqaha banahu banahul malaika qabla khalqi Adam. Jadi posisinya Ka'bah nggih. Posisinya Ka'bah itu yang pertama kali peletakan batu pertamanya itu yang melakukan adalah para malaikat. Dan ini dilakukan sebelum diciptakannya Nabi Adam sebagai penanda nih. Gusti Allah pengen maringi tanda bahwa tengah-tengah bumi itu berada di Ka'bah, ya tepat berada di Ka'bah itu. Dan di zaman modern ternyata benar ketika dibuktikan oleh NASA, memang posisi Ka'bah itu benar-benar berada di tengah bumi. Tidak hanya itu, nggih. Selain berada di tengah-tengah bumi, ini juga menjurus langsung di tengah-tengah langit. Ini luar biasanya luar biasanya Ka'bah. Jadi bisa dikatakan bahwa pusat tengah-tengah alam semesta. Alam semesta berarti kan langit, bumi dan seisinya, ya. Itu berada di situ, dan itu diciptakan sebelum diciptakannya Nabi Adam. Didirikan oleh para malaikat itu sebelum diciptakannya Nabi Adam. Artinya nggak bisa ya kalau orang-orang Bani Israil ini ngengkel bahwa kiblat mereka lebih dulu lebih dulu ada daripada Makkah gitu ya, daripada Ka'bah. Maka kemudian turunlah turun ayat ini menjelaskan secara sejelas-jelasnya bahwa Ka'bah itu adalah bangunan pertama kali di bumi. Terus wa wudi'a ba'dahu al-aqsa. Nah, kemudian setelah itu dibangunlah Masjidil Aqsa, di mana selisih antara Ka'bah dengan Masjidil Aqsa itu adalah 40 tahun. Jadi memang ada proses kiblaten ya pada saat era dakwahnya Nabi Muhammad itu, ada proses pemindahan Ka'bah dari mana? Dari Masjidil Aqsa kemudian pindah menjadi di Ka'bah. Ada di dalam sejarahnya seperti itu. Kemudian pada ayat ini juga dijelaskan bahwa di sini juga dijelaskan bahwa ditandai. Jadi kan ada peristiwa di mana Nabi Ibrahim meninggalkan Nabi Ismail beserta ibunya di situ, okay? Kemudian ditandai dengan keluarnya buih berwarna putih yang ternyata itu tembus dengan air langit, okay? Jadi yang dijelaskan di sini fadohiyat al-ardu min tahtihi. Kemudian itu pusatnya air itu berada di situ, kemudian menjalar ke seluruh penjuru bumi. Yang artinya memang Ka'bah ini memang diciptakan untuk menjadi perputaran ekosistem kehidupan di bumi, okay? Dan faktanya memang tidak ada perputaran manusia itu yang teraturnya melebihi dari perputaran orang tawaf.
ternyata setiap doa yang kita panjatkan, setiap doa yang kita panjatkan, kalimat-kalimat baik yang kita panjatkan dimanapun, apalagi kalau di Makkah nih. Jadi dimanapun doa baik itu kita panjatkan, di situ ada sebuah ada sebuah gelombang, gelombang unik yang tidak bisa diciptakan oleh ilmuwan. Tapi gelombang itu bisa dilihat dengan alat detektor. Sekarang bisa dilihat ada apa, kenapa kok orang itu, apa yang diterima oleh orang lain atau sekelilingnya ketika seseorang mengucapkan hal-hal yang baik. Nah, perputaran orang-orang berdoa itu nggak ada yang tertibnya melebihi dari perputaran orang tawaf. Artinya apa? Keajaiban atau kemuliaan Makkah, kemuliaan Ka'bah itu ditunjukkan sampai kapanpun. Sampai sekarang juga tetap bisa kita lihat. Berarti gak iso ngengkel mereka nggih. Oh, ternyata sejarahnya kota Makkah itu sejarahnya Ka'bah itu seperti itu. Di dalam Makkah itu mengalir barokah, mubarakah wa hudal lil alamin, menjadi petunjuk bagi umat seluruh alam. Fihi ayatun bayyinatun maqam Ibrahim. Di situ juga ada petunjuk yang jelas, jadi di dekatnya Ka'bah itu ada maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim itu ya sesuai yang dijelaskan di sini adalah batu tempat Nabi Ibrahim berdiri, dan di situ ada bekas kedua telapak kakinya Nabi Ibrahim. Maqam Ibrahim itu memang ditetapkan oleh Allah untuk menjadi bukti di masa mendatang, di masanya Rasulullah pada saat itu, sebagai bukti bahwa agama yang dibawa oleh Rasulullah ini adalah agama Ibrahim, agama yang dibawa oleh yang dititipkan dan juga yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim sama, dan tandanya itu ditetapkan oleh Allah, bukan diilangi. Sama juga ketika kayak bukti-bukti kerusakan bumi yang dihasilkan karena kelalaian manusia. Niku beberapa memang diabadikan ya sama Allah, kayak muminya Fir'aun itu diabadikan, itu sebagai bukti, menjadi bukti bahwa kebenaran cerita tentang Fir'aun ini ada. Sama juga bukti-bukti baik di dunia ini seperti syairillah, syairillah itu syiar-syiar Allah yang ada di Makkah, proses tawaf, sa'i, umroh, terus kemudian bukti-bukti berupa benda seperti maqam Ibrahim, kemudian Bukit Sofa dan Bukit Marwah, Ka'bah itu sendiri. Ini semuanya adalah bukti bahwa dinullah itu adalah perkara yang hak. Buktinya itu ditetapkan oleh Allah. Selanjutnya terbukti lagi kebaikan-kebaikan yang berlipat ganda. Jadi sampean akan merasakan sebuah energi positif ketika berada di sana. Jadi kayak kalau pas di sini mungkin sholat itu ya wis wis kok mepet-mepet wis sholat zuhur kok mesisan sholat asar. Tapi lek teng Mekah niku mboten saged. Rasane niku koyo durung zuhur iku wis kudu siap-siap. Nah, energi positif ini loh dijaga sampai sekarang ini. Jadi maka banyak para mufasir, para ulama yang mengatakan bahwa tat'iful hasanat fihi. Jadi pelipat gandaan, melipat gandakan kebaikan di Makkah itu memang sesuatu yang nyata. Tidak hanya sekedar pahala, boten sekedar janji pahala yang pokoknya nanti kalau kita beribadah di Mekah itu pahalanya berlipat ganda, dan pahalanya itu bisa langsung kita rasakan. Apa diantaranya adalah energi positif yang dihasilkan. Satu contoh, deresan nih mungkin saya ini tipe orang yang kalau baca Quran lama, belum boten saged maca Quran cepet, boten saged. Makanya aku lek ngrungokno sampe deresan niku. Arek-arek iku yo macane yo salah-salah, ngono lek tak rungok-rungokno sampe nek deresan niku. Macane kok cepete sanggup yo. Nafase, kula mboten saged, Mbak. Maca cepete kula mboten saged. Mesti lek hataman nggih. Lek hataman niku biasane hataman bareng-bareng. Ning ngono niku saleh 3 juz kula sak juz ket mari. Suwe kula lek maca Quran iki. Makanya dalam sehari kula mboten saged target koyo sehari aku 5 juz, kula mboten saged.
napa ngomong ae kula gak iso cepet nggih. Nah, tapi lek teng Mekah di samping niku semua kesibukan kan didekek ya. Tapi memang ada energi positif yang luar biasa nih. Jadi ternyata sanggup. Kalau di Mekah itu sanggup. Jadi garek sedino kula waktu niku pas umroh ada satu keadaan di mana di sana tinggal sehari. Kula deresan masih kurang 8 juz untuk selesai ngoten. Atur ket mulai subuh. Rumangsaku lho iki. Perasaanku mocolku ya kayak biasane ya alon-alon kayak biasane. Ajaib lho, sedina lho kula mari. Rasanya gak percaya lho, ternyata pahala kebaikan yang ada di Makkah itu di luar perkiraan kita nih. Di antara pahalanya ini koyok boten enten rasa berat, nggak ada rasa berat loh kok ternyata aku sanggup menyelesaikan 8 juz dalam kurun waktu 1 hari dengan pengaturan bacaan yang seperti itu. Niki adalah kebaikan yang dijanjikan oleh Allah abadi di sana. Dan ini menjadi bukti bahwa keberadaan Makkah sebagai pusat dunia ini itu nyata. Kebaikan ini ku wis gak kira-kira nggih, mboten kira-kira. Moro-moro iku koyo sanggup ngoten. Moro-moro koyo sanggup. Makane semoga-moga sampeyan ketakdir nggih iso haji di usia yang cenderung lebih muda. Jadi kula enten himah waktu niku ya Allah. Ya kan sekitar 15 tahun lalu mulailah muncul konsep yang namanya 10 atau 15 tahun yang lalu ini muncul konsep sukses under 13. Kalau seru nih karena di di buku-buku terjemahan di buku-buku terbitan Amerika itu sudah mulai banyak membahas tentang sukses under 13. Kalau akan muncul terus tak pikir oh berarti mungkin ya seumpama saya mengekspektasikan saya bisa haji wis maksimal usia 30 lah. Tapi lek iso under 13 di bawah usia 30. Yo yo nabung gimana nih? Bisa lah berangkat. Kalau niku ulang tahun ke-30 pas tenggene Madinah, ini pas haji niku. Dan satu keajaiban ketika berada di dua kota suci niku, di Makkah dan Madinah niku. Kalau kan masih cenderung muda nggih, usia 30 sementara jamaah yang lain wis terus dhewe nggih. Kemarin kula hajine reguler Mbak, mboten haji plus nggih, mboten haji VIP, haji reguler biasa. Suwe ten mriku. Kula mboten pengurus dudu panitia haji yang aku bayar. Nek panitia itu enak Mbak, sampean kalau ada kesempatan nggih, ada koneksi gitu, iso sampean daftar jadi volunteer ngoten dadi relawan haji. Biasanya persyaratannya itu sakjane ono persyaratannya, tapi nek setahu kula nggih dari petugas-petugas haji yang berangkat niku rata-rata gak memenuhi persyaratan. Berarti berangkatnya pakai orang dalam gitu. Jadi persyaratannya sakjane ono, tapi kula ten mriku bener-bener mengalami sesuatu sing kok ternyata petugas haji itu koyok nggak ada seleksi dan seterusnya. Saya cenderung masih usia muda dan mampu. Alhamdulillah kok selama temriko nih, yo ambek menjalani hari-hari di sana. Karena kan kalau Arpina itu kan hanya sekitar 4 hari, hanya sekitar 4 hari. Prosesi haji itu kan nggak yang berhari-hari. Jadi sebenarnya kalau orang-orang yang haji plus nih, makanya biasanya haji tapi mek seminggu. Tutup meriko niku wis langsung mepet hari haji nggih, wis langsung mepet tenggene napa namine tenggene hari-hari Idul Adha niku punan. Dadi ne yo haji niku nek malah sing VVIP waktu niku kula barengan ambek keluargane Abu Rizal Bakri nggih. Maksude hajine gak bareng nggone beda nggih. Jadi niku haji bener-bener pas wayahe Armina cuma 3 hari. Nang Mekah niku cuma 3 hari tambah sehari nang Madinah mulai wis. Nek haji reguler suwe nang kono nggih sampai wis koyo wong hawane itu sampai wis hafal. Saya ada beberapa kali kejadian membantu orang yang kesulitan pada saat haji. Niki bedane lek awake dhewe niku haji dalam kondisi sing nol.
ambek wis tuwek. Kula tak syukuri dengan usia yang enggak terlalu muda tapi cukup mateng nih untuk bisa beradaptasi dengan keadaan. Niku petugas itu lek tak jaluki tolong. Nek pas waktu niku enten kejadian, biasanya lek budal masjid niku kula dhewe-dhewe kali Gus. Gus budal piyambak, kula budal piyambak. Gak polake gak iso bareng tapi biasanya niku enten barengi jamaah liya, mergo wis tuwek-tuwek nggih jamaah. Pas mulai biasanya mulainya janjian ketemu nanggone napa enten terowongan penyeberangan. Dilalai nginep kula niku jauh dari Masjidil Haram. Harus naik bus. Jadi dari Masjidil Haram nggih, mlaku nanggone parkiran bis. Terus di sini ku bis nggih, bis antar kota ngene. Terus numpak bis piyambak. Nah, nanti ketemuan nanggone jembatan si terowongan. Jadi lek nanggone Mekah iku, lek nanggone luar negeri niku kan boten jarang, nek jembatan penyeberangan iku rada jarang. Sing kathah niku terowongan. Jadi nyebrangin niku boten nyebrang dalan nggih, tapi liwat terowongan ngene. Biasanya janjian teng mriku. Janjian kula sing teko. Ana wong tuwek-tuwek, Mbak. Wis tuwek-tuwek, tak kira sak bojo. Pun sepuh lah nggih, kira-kira sing lanang niku wis tuwek. Sing lanang niku nggih mungkin wis 60 atau hampir 70 lah. Sing wedok sik rada enom, sik mungkin sekitar 50-an. Kok koyo wong bingung, tak cedheki. Iki tak critakno napa jenenge nikmate lek haji jek enom. Akeh sing iso dilakoni. Kula cedheki tiyang iki. Terus kula ngerti. Kenapa Pak? Ini loh Mbak, saya itu di bahasa Indonesia saya ingin ngomongin. Oh, mboten basa Jawa nggih. Niki lho Mbak, kula niki kesasar lho. Lah kok saged? Nggih kula wis ditinggal kali tiyang-tiyang. Niki sing lanang, sing wedok. Lah jenengan Bu napa garwane Bapak? Mboten. Maktab kula niku mboten teng mriki, tapi niki wong loroan nggih. Lah teng pundi? Mriko lho teng daerah daerah Tanim. Pokoknya ini ku salah bis, si ibu ini mang salah bis. Jadi dari Masjidil Haram tenggene maktab niku mestine numpak bis yang warna abang. Ibu ini numpak bis warna kuning. Dadine tutukan daerah Sungon. Jenengan betul HP Bu. Ibu nangis tak tekoni. Loh, napa Bu aku nangis bingung kula. Enggak, niku anu kula gak nggawa HP aku iki, Mbak. Mang aku goreng-goreng ambek bojoku. Curhat tadi lezi ibu. Lah kok saged lho, Bu? Enggak, bojoku kula niku lho wis untuk Mekah sik mau males saya. Yakin niku sambatane karo bojone iki. Wis kula tinggal, kula muring-muring, kula budal salat niki wau dalam kondisi muring-muring ngoten. Salat apa lek mboten salah niku salat zuhur nggih. Nek gak salah salat zuhur. Kula niku berangkat tenggene Masjidil Haram, tenggene Haram niku kula dalam kondisi ngamuk kali bojo kula. HP kula ketinggalan. Wis HP ini ketinggalan salah bis. Wong nginep nang ndi kula gak ngerti. Nggih. Lah jenengan nginep teng ndi? Pokoke mboten teng daerah mriki. Astagfirullahaladzim. Enten petugas liwat, petugas kan ketinggalan. Semua petugas niku gawe rompi. Nggih. Itu tulisannya petugas haji Indonesia. Kabeh lah lanang wedok. Yo kira-kira umurane niku nek petugas haji ku sik sak kula lah gitu. Atau umur 40-an sing paling tua ini. Nah, celuk lah. Ono mas-mas sampe mbak-mbak ngono. Mas nyuwun tolong dibantu niki ibuke kesasar. Minta tolong dibantu. Loh, ini bukan wilayah saya. Lah ngapain sama lewat sini? Tapi tak dendewe ati kuwi mosok nang Mekah muring-muring rek. Oh ya wis. Mboten tak resen. Ya wong petugas haji kok ngene ya padahal iki sik enom nggih. Sik seumuran kula. Akhire kula eling lah. Gelang haji niku kan ana barcode nggih. Gelang haji niku ana barcode tak delok tekku. Oh iya. Ibu jenengan damel gelang ta? Nggih. Kan gelang iki mboten asal dicopot, mboten kula copot. Nggih, jenengan tenang riyen Bu, jenengan tenang riyen. Kula untung awak iki enom nggih. Tak tokno HP, kula scan lah barcode. Gal semua identitasnya si ibu betul nang HP. Niki lho Bu jenengan nginep teng mriki lho. Kok saged muncul teng HP?
Nggih Bu, gelang niki mangane ampun dicopot nggih Bu. Misale jenengan ilang jenengan duduhaken tiyang niki akhire tak waran wonten nggih. Terus tibake ado. Terus kula napa jenenge enten tiyang liwat wonten ana wong enten tiyang nggih jamaah haji mugi teko wong India ngoten pokoke tak takoni. Iki numpak bis apa kula tamen. Oh, red bus dituturi ngoten. Wis mari ngoten, tapi kan kula sik nunggu si bapak iki yo mbasan kula barcode, Pak jenengan ngasto HP. HP koyo ngene iki iso ta, Mbak? HP sing sebuah HP opo iki pokoke ku dituturno. Aduh gak kena iki HP. Kula barcode pisan bilane. Oh jenengan cedhek Pak sak hotel kali kula. Jadi ternyata si bapak niki sak hotelnya sak gedung kali kula. Akhirnya kalau saya ngenteni Gus Rosi dari dugi tenang nggih Bu, ampun gopo pun. Mungkin jenengan kepanggih kali bapak kula ngono. Terus wes mari drama niku wau Gus Rosi dugi lah. Dugi lah apa bunda niki. Bla 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 pun akhirnya kencar. Ngeten nggih Bu, jenengan kula teraken. Napa Gus Rosi matur teng si Ibu. Jenengan kula teraken soalnya tebih. Mboten mungkin diteraken bojo kula. Niki kersane bapak sing kali bojo kula. Akhirnya kencar nih. Si ibu niki dibantu kali Gus Rosi. Aduh soalnya Mbak. Gak kesasar ya, salah arah koyo ya ngopo nggih. Jenenge ae napa jenenge? Nggone niki Masjidil Haram nggih. Nggon nginep kula iku mlaku rene lho. Waduh ngene. Jadi lumayan adoh memang inepan kula kali Masjidil Haram niku adoh. Nah, nggon maktabe si ibu niki ternyata teko nggone Masjidil Haram niki arahe mriko. Jadi otomatis numpak bis kuning dhisik nang nggone Masjidil Haram baru numpak bis abang. Jane aku ya wani-wani ae ngeten lho. Ibuke asline gak gelem pisan. Yo kok Mas sampean lanang. Lho mboten. Ngengkel si aji ibu iki. Petugas tak jaluki tulung gak ono sing gelem. Alasane mboten wilayahe lah, gak waktune sivil lah, macem-macem lah. Pun manten-manten akhirnya kencar. Si ibu diterno kali Gus, bapak iki kali kula. Pak jenengan lambat tengene kula mungkin kesasar malih tapi ampun ado-ado. Gak aku nang ngarep ae lho. Wong jenengan lho, jenengan gak ronggone. Wis mboten usah gengsi, Pak. Kula tolong mboten usah gengsi. Pun akhirnya kita tetanen dulu. Nah, iki napa jenenge senenge lek kita saged haji di usia muda. Gak bingung. Karena pemerintah Saudi sendiri sudah banyak sekali melakukan permudahan-permudahan untuk membantu jamaah haji dan kebaikannya kota Makkah. Di saat kita merasa bersyukur bisa membantu orang lain, kesempatan itu terus dugi. Jadi kalau selama haji itu aku itu petugas haji, tapi karena Pulau Kaligus niku sudah ada komunikasi yang lancar nih. Wes nopo carane ngoten sudah ada kesepakatan untuk di saat kita keluar karena kondisinya ngeten. Haji jamaah haji Indonesia niku tuwek-tuwek desa-desa. Jadi harus kita harus memperhatikan jamaah haji yang lain minimal itu cek gak ngisi-ngisi wong Indonesia ngoten. Jadi pada saat itu sing tak rasakake satu kali melakukan kebaikan pintu-pintu kebaikan yang lain dibuka oleh Allah dan pada akhirnya kita justru jadi memiliki banyak sekali pengalaman pada saat selama prosesi haji niku nggih koyo dapat pendidikan tersendiri pada saat itu. Bukan sampeyan untuk ketakdir apa nih sok haji gak tuwek-tuwek wis tuwek saat mbak angel. Ya. Kalau lanjutakan nggih. Nek critakno haromen nggih kan entek. Waman dan adapun siapa saja itu dakola masuk siapa man bu pada Baitullah itu karena ada siapa man itu aminan dalam keadaan beriman siapa man la yuta'arridho artinya tidak dipalingkan apa ilahi bagi man
Bikotlin dengan terbunuh, au zulmin atau dizolimi, au ghairi dalika atau selainnya, kotlin au zulmin. Walillahi dan itu tetap bagi Allah, ala nasi atas manusia, hajjul baiti adapun haji ke Baitullah. Waman dakhalahu kana amina, barang siapa yang masuk ke Baitullah maka dia akan aman dari apa? Dari hal-hal yang membahayakan, dari terbunuh, terzolimi. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti itu wajibun wajib bikasril ha'i dengan kasrohnya ha wa fathiyah dan fathahnya ha. Lugotani adapun dua bahasa fi masdari hajjah di dalam masdarnya lafaz hajjah bimakna qasoda dengan makna sebuah tujuan. Wa yubaddalu dan dibuat badal apa hijjul bait minan nasi dari lafaz annas. Wa yubaddilu man yaitu orang-orang istata'a yang mampu siapa man ilahi terhadap Baitullah apanya sabilan jalannya, apanya sabilan jalannya, torikon artinya jalan. Fasaro menafsirkan hu pada lafaz sabilan siapa sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam, bizati dengan adanya bekal, samu, bizati dengan adanya bekal, warahilati dan tumpangan. Jadi yang dikatakan manis tatu'a ilaihi sabila yang dimaksud di sini adalah berupa samu, baik tengeriku berupa uang, makanan, pokoknya bekal lah, nek zaman saiki wis sing paling utama adalah uang. Butuh biaya akeh nang ngono. Dan ada lagi pesene Abi niku lek setiap kula badhe teng Mekah, umroh atau haji niku selalu sing dipeseni mumpung nang kono sangune entekno nang kono. Jadi dipeseni niku duit sing digawa. Iku diusahakan entek nang kono. Jadi kan di sana juga ada perputaran ekonomi kan, juga ada perputaran ekonomi, ada orang jualan, ada orang minta-minta atau yang lain. Pokoknya duit sing digawa iku usahane entek nang kono. Duit sing muter nang kono iku kok barokah. Nang omah pasti bisa ono gantine. Iku sebuah keyakinan sing ditanamkan dan kula niku setiap kali ke Makkah nang ngarepe Ka'bah niku sing selalu kula minta adalah kula pengen saged mriki malih lek kondisi mental dan finansialnya sudah lebih baik. Artinya koyok semacam janji lah, janji kepada diri sendiri di hadapan Ka'bah, di hadapan Baitullah. Setelah ini akan memperbaiki diri baik secara mental maupun secara finansial. Kalau gak gampang-gampang ngutusno umroh lagi sumpah umroh ya gak duitku ya gak akeh sakmono ya. Realistis ae kula nggih. Terus lagi pula tempat ibadah. Tempat ibadah sebisa mungkin ketika berada di sana banyak-banyaklah bersyukur. Alih-alih banyak mengeluh, lebih baik kalau di sana kita gunakan banyak-banyak bersyukur. Karena kalau kita berada di sana tujuannya pertama untuk mengeluh, atau apalagi untuk pamer, tambah luwe elek nih, tambah opo iku niate tambah. Jadi yang namanya zat atau yang di sini dikatakan sabilan itu tadi berupa bekal. Jadi memang penting. Nek awak dhewe pengen iso nang Mekah, kados amalan yang sering disampaikan. Amalan yang sering disampaikan kali Abi. Jadi amalannya adalah setiap hari jangan sampai nggak dibaca surat haji. Surat haji ini diwaca bendino, Mbak. Sampeyan macane gak kudu bareng-bareng. Lek iso bareng-bareng, iso saling mengingatkan nggih sae.
Tapi lek saged diwaca dhewe. Surat haji niku dibaca setiap hari, jangan sampai kelewat. Lek keliwat menene di sahur. Nggih, keliwat menene di sahur. Kula maca surat haji niku maksudnya sing intens mulai istiqomah bener-bener setiap hari baca surat haji niku kula mulai sekitar umur 10 tahun. Niku sudah dimotivasi untuk ayo lek sampean kepingin bisa ke Mekah di usia muda, ayo mulai istiqomah baca surat haji. Jadi itu diamal nomor setiap hari. Tawasul itu sinten? Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Muhammad, okay. Terus ditambah lagi karena kita tinggalnya di Jawa Timur, okay. Mereka enten punjere para wali di Jawa Timur ini adalah Sunan Ampel. Terus tawasul kepada guru-guru yang mengijazahkan oleh Abi Rumien karena Abi dapatnya dari Mbah Yai Dah, Mbah Yai Nurul Huda, itu termasuk. Nah kalau sampean dapatnya dari saya, berarti sampean tawasulin itu teng Abi, sing guru-gurune Abi. Dan mereka wonten Mbah Yai Dah, Mbah Yai Jazuli, terus ditambah lagi Abuya Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Jadi tawasule piro iman? Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Muhammad, nggih, Sunan Ampel, Abi, Abuya, nggih, Mbah Yai Dah, Mbah Yai Jazuli, Abuya. Nggih, 8 sing ditawasuli. Niki ojo sampai keliwat. Insya Allah sampean kok iso nang Mekah di usia yang relatif muda. Mbuh apa ae dalane, nggih. Napa mawon jalane insya Allah saged sampai. Masih yo sampean gak usah pandang, nggih. Jadi apa yang membuat seseorang itu bisa mencapai yang diinginkan? Mboten kok duite, mboten. Nggih. Tapi kesiapan untuk mendapatkan itu ini yang paling penting. Kesiapan ini penting. Salah satunya kita buktikan kalau kita siap nopo diamalno niki secara istiqomah. Diwaca. Kalau maca surat haji intensif sing mulai bener-bener istiqomah. Lek keliwat tak sahur. Niku kula sing mulai istiqomah tenan nggih sekitar umur 13 lah nggih. Nek seket umur 10 tahun kadang-kadang aduh kok akeh sih ngono mikire nggih. Jenenge arek cek umur sakmono nggih. Kok akeh sih, tapi sing mulai intensif bener-bener setiap hari kula maca niku dari umur 13 tahun. Alhamdulillah sebelum 30 tahun nggih niku haji pertama kali keliling ziarah teng Yaman. Terus habis itu pas usia 30 tahun kula haji. Haji ini reguler. Sorong nggih haji reguler. Nah niki maka penting kita ndonga di sini dikatakan di dalam tafsir ini dijelaskan bahwa arti kata haji itu bisa berarti kosdun. Kosdun itu adalah tujuan. Sebagai umat Islam nih, tujuan kita kan harus setidaknya nih, dari 5 rukun Islam nih. Haji niki kan sing paling nopo nggih akhir dan menjadi sebuah determinasi atau menjadi himmah yang besar. Nah, kalau kita beriman, kalau kita adalah orang Islam, kita bisa mengekspektasikan ini dan insya Allah bisa sampai. Insya Allah bisa sampai. Itu diamal, mulai diamal. Diwaca surat haji niku. Diwaca mungkin awal-awal itu rada apa jenenge krasa kakean nggih atau gak lancar, tapi mungkin suwe-suwe lek wis lancar sak dino kok tambah maneh Mbak, sampeyan kok lek wis hamil tambah maneh surate sing diwaca, pengin duwe omah tambah maneh surate sing diwaca. Mulai teko surat haji ae dhisik nggih. Kok sampeyan nek napa hamil niku macane surat Maryam ambek surat Yusuf, surat Maryam ini gak oleh ketinggalan sama sekali nggih, cek mendapatkan proses kemudian melahirkan dan sebagainya kan itu diwaca. Kok sampean wis mari haji atau sampean kepingin duwe omah pada usia berapa ya, kecuali sampean nek wis digadang-gadang ambek orang tuanya nggih wis disiapno wah kok anakku main nang kene sampean gak terlalu perlu maca surat itu. Jadi ono surate maneh pengin duwe omah ya surat rumah mesti ini. Gimana ya?
Persyaratan seseorang bisa berkewajiban haji adalah punya bekal yang cukup, terus ada kendaraan yang membawanya. Oke. Karena ternyata di zaman sekarang semua orang dari seluruh dunia bisa pergi haji. Kalau umroh sekarang lebih gampang. Kita umroh saiki gak perlu melok travel nggih, budal dhewe lho iso. Bisa saiki. Jadi niki salah satu dampak positif dari globalisasi, dari era global adalah ini salah satunya. Umroh itu bisa perorangan saat ini. Wis koyo traveling biasa. Selanjutnya Rawa meriwayatkan pada hadis siapa al-hakimu Imam Hakim wawiruhu dan selainnya hakim. Waman dan adapun siapa saja itu kafaro kufur siapa man billahi dengan Allah au bima atau dengan perkara farrodo yang mewajibkan siapa Allah hu pada ma minal haji dari haji fa innallaha maka sesungguhnya Allah itu ghaniyun maha kaya anil atau maha tidak butuh gitu ya, itu ghaniyun maha tidak butuh anil alamina dari seluruh alam. Kalau seseorang mengkufuri kewajiban haji yang nggak ada dampaknya apa-apa sama Allah gitu. Karena bukan alam semesta yang dibutuhkan oleh Allah gitu. Kan Allah penciptanya, berarti kita yang membutuhkan kan gitu. Al-insi yaitu manusia wal jin dan jin wal malaikati dan malaikat wa an ibadatihi dan tidak butuh dari ibadahnya al-insi wal jinni wal malaikat. Kul mengucapkanlah engkau ya ahlul kitabi wahai ahli kitab. Lima karena apa takfuruna kufur engkau bi ayatillahi dengan ayat-ayat Allah Al-Qur'ani yaitu Al-Qur'an. Wallahu adapun Allah itu syahidun maha menyaksikan alama atas perkara takmaluna yang berbuat engkau. Fayujazi maka membalas siapa Allah kum pada kalian alaihi atas ma. Jadi yang terakhir ini dikatakan lima takfuruna bi ayatillah wallahu syahidun ala ma ta'malun. Jadi kenapa kalian mengkufuri bukti-bukti itu? Karena bukti keberadaan Allah itu nyata. Okay? Menungso ini boleh kebenaran, mencari kebenaran dari keberadaan Allah. Itu kalau mencarinya sungguh-sungguh, gak usah ado-ado. Melihat kebesaran Allah di sekitarnya juga sudah pasti paham. Tapi coba kita lihat apa yang terjadi dengan orang-orang jahiliyah, dengan Bani Israel. Bahkan mukjizat Allah itu diperlihatkan langsung di matanya. Dari peristiwa-peristiwa yang sudah pernah kita kaji, ada banyak sekali peristiwa-peristiwa yang ditunjukkan langsung loh, di depan mata loh. Seperti ketika diangkatnya Tolut ya, diangkatnya Tolut menjadi raja. Itu pengangkatannya secara langsung diperlihatkan untuk melawan Raja Jalut, atau kalau dalam bahasa bahasa Inggris itu kan ada Goliat gitu ya. Goliat itu ya dari kata Jalut. Yang dimaksud adalah seorang raja dengan tubuh yang besar. Nah, di bahasa Inggris Goliat itu artinya raksasa kan mungkin. Nah, sejarahnya dari mana kata Goliat itu? Ya dari Jalut itu, dari kisah Jalut. Itu mukjizatnya diperlihatkan secara langsung. Allah memilih raja-raja pada zaman Bani Israel. Keajaiban-keajaiban itu ditunjukkan benar-benar di depan mata. Ini mereka cek ngengkel nonton. Sementara umat Rasulullah ini dipermudah dengan bukti-bukti sederhana, yang ada di sekitar kita. Jadi kemudian karena memang bukti-buktinya itu sudah kelihatan semua dari masa-masa yang lalu, seperti kebaikan, seperti adanya bekas makom Ibrahim, kemudian al-hasanat yang ada di dalam Baitullah itu ditunjukkan sama Allah. Terus tapi mereka masih mengkufuri. Allah mengatakan lima takfuruna bi ayatillah. Kenapa kalian masih mengingkari
petunjuk-petunjuk Allah yang sudah jelas. Bahkan di kitab-kitab mereka itu juga dijelaskan tentang Rasulullah dan sifat-sifatnya, akan dijelaskan bahwa akan turun Nabi akhir zaman yang sama seperti agamanya Ibrahim, Musa, Isa. Ya. Isi kitabnya juga tidak mengingkari adanya Taurat dan Injil, tapi mereka masih nempel. Maka di sini dinyatakan Allah syahidun ala ma ta'malun. Allah itu bersaksi atas apa yang kalian lakukan, termasuk segala kebohongan yang dibuat. Ya, termasuk segala kebohongan yang dibuat. Ya, banyak nih kebohongan yang dibuat itu terus dari waktu ke waktu, terus dilakukan sampai sekarang. Pemalsuan ayat-ayat itu terus dilakukan. Seperti pengertian tentang tanggapan Alkitab mengenai cinta sesama jenis. Tanggapan Alkitab itu sebenarnya di Perjanjian Lama dikatakan ini bukan sesuatu yang boleh dilakukan. Tapi kan Injil itu ono Perjanjian Baru, sing aneh. Kitab suci ini lo diganti-ganti. Di dalam Perjanjian Baru dinyatakan bahwa manusia itu diciptakan satu sama lain untuk saling melengkapi. Kalau kata orang-orang LGBT kan ada istilah love is love. Yo goblok is goblok ya padahal ya. Yo sebenarnya kula iki terus terang dengan konsep love is love itu setuju. Iya, bener. Tapi ikatan suci itu yang dinilai di dalam Islam adalah ikatan pernikahan. Nah, kalau tujuannya adalah menikah, membangun kehidupan, terus yang di situ kita menurunkan anak-anak yang terdidik menjadi umat Rasulullah, maka saking lembute atine Rasulullah sampai pernikahan itu tidak diwajibkan. Sekedar malih. Jadi pernikahan itu tidak diwajibkan, tapi disunahkan. Nopo? Karena urusan hati ini gak iso dipaksa. Maka Rasulullah membuat hukum pernikahan itu sunnah. Penekanannya bukan pada orang perempuan, karena hati perempuan itu rapuh, nggak bisa mutusi. Apakah saya harus mau atau enggak? Oh galau nih seumur hidup iso. Sampai ada konsep mencintainya orang perempuan itu sekali seumur hidup. Perempuan itu kemungkinan jatuh cinta cuma sekali seumur hidup. Bla 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 macam-macam tergantung zodiak. Maka penekanan kesunahan menikah itu di laki-laki. Perempuan sebenarnya di dalam Islam lebih bisa memilih untuk mau atau enggak. Jadi nggak boleh ada paksaan sebenarnya kalau kita benar-benar mengikuti syariat Islam. Muga-muga sampai mendapatkan jodoh dengan sadar bisa tidak melewatkan proses mencintai. Proses jatuh cinta itu ojo diliwati, Mbak. Sampai harus melewati proses niku jadi kok bisa menjalin hubungan yang lebih indah lagi dengan pasangan. Itu penting. Kok gak penting persyaratan menikah di dalam Islam itu gak jatuh cinta. Gak ono jatuh cinta itu duduk persyaratan yang menikah, mboten enten. Pacar enggak. Tapi persyaratan menjalin hubungan dengan seseorang dengan bisa lah di antaranya adalah lewat jatuh cinta. Karena nggak bisa dipaksakan. Pun sama juga dengan konsep iman. Kuliah ahlul kitab wallahu ta'ala Al-Fatihah.